Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan Roh Kudus mengerjakan karyanya di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Roh Kudus diutus oleh Kristus untuk menghibur orang percaya. Dan bukan hanya pada zaman murid-muridnya saja, para rasul, tetapi juga kita sekarang di tengah-tengah keadaan yang sulit atau pandemik seperti ini, Roh Kudus tetap mengerjakan karyanya dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca di bawah tema Roh Kristus yang menghiburkan. Yohanes 14 ayat 25 sampai ayat 28. Yohanes 14 ayat 25 sampai 28. Ya, mari kita membaca firman Tuhan ini. Kita membaca firman Tuhan Yohanes 14 ayat 25 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kita lanjutkan pembacaan kita dengan Kisah Rasul pasal 13 ayat 14 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Maksudnya ini adalah Rasul Paulus bersama dengan teman-teman tim dalam satu pelayanannya. Ayat 15, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan. Dalam terjemahan lama itu dipakai kata perkataan menasihatkan. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah situasi pandemik ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Roh Kudus masih bekerja? Apakah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia mengutus Roh Penghibur itu dikerjakan di tengah
umatnya atau bagi orang percaya. Ada yang bertanya, mengapa keluarga saya meninggal, mengapa keluarga saya terpapar, ya. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita menjadi semakin sulit untuk mengerti bagaimana penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan umat percaya. Tetapi saudara, meskipun pertanyaan itu tidak bisa terjawab, kita dapat membaca di dalam Alkitab dengan jelas bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah menghibur orang percaya, menghibur umat pilihannya. Ya. Dan itu bukan hanya 1-2 kali terjadi, tetapi terus-menerus berulang kali sampai di dalam sejarah ada peristiwa-peristiwa penganiayaan yang besar, Roh Kudus tetap mengerjakan karyanya. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita menjadi semakin yakin membaca firman Tuhan dalam 2 bagian tadi untuk membawa kita melihat bahwa karya Roh Kudus menghibur itu tidak terbatas, ya. Bahkan melampaui segala pengertian dan pemahaman kita, melampaui segala pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita mau merenungkan, saudara, ada 2 kebenaran yang diajarkan kepada kita. Ya. Bagaimana Roh Kudus itu mengerjakan tugas seperti yang disampaikan oleh Kristus dan oleh Bapa. Ya. Dan tugas itu tidak pernah melenceng, tidak pernah tertunda, dan selalu tepat pada waktunya dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kebenaran yang pertama kita renungkan dari Yohanes pasal 14. Kita lihat khususnya di ayat yang ke-27. Ya. Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera bagi pengikut Yesus. Ya. Di dalam ayat 27 itu dikatakan dengan jelas, ya, dalam Yohanes 14, aku mengutus Rohku, yaitu Roh penghibur, Roh damai sejahtera. Ya. Jadi saudara, Yesus sudah menyerahkan kepada Bapanya untuk mengutus, mengirim Roh Kudus, Roh penghibur itu. Ya. Dan Yesus katakan, kutinggalkan bagimu. Ya. Kata kutinggalkan itu berarti dia ada bersama-sama dengan kita. Ya. Bukan hanya dulu, sekarang ini Roh Kudus ada bersama-sama saudara dan saya. Bagi kita yang percaya, Roh Kudus hadir. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan bukan hanya bagi kita saja, bagi siapa saja yang percaya. Karena itu meskipun kita melakukan ibadah online seperti ini, kita percaya ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Karena Yesus katakan, kutinggalkan bagimu. Ya, jadi ada bersama dengan kita. Dia tinggal, dia beserta kita, dia ada di tengah kita, dan dia juga tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Karena itu Yesus katakan, Roh itu kutinggalkan bagimu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini membuat kita menjadi semakin yakin bahwa janji firman Tuhan yang disampaikan dalam Yohanes 14 ini sebelum Yesus naik ke surga, ketika dia masih mempersiapkan murid-muridnya, ya, dan juga menghadapi jalan salib pada waktu itu, dia sudah menyampaikan kebenaran. Sebagaimana Yesus ada dalam inkarnasinya bersama dengan murid-muridnya, demikian jugalah Roh Kudus itu bersama dengan orang percaya. Ya. Jadi dia akan terus menyertai memberkati kita. Salah satu yang dikerjakannya bagi kita adalah dia menguasai hati nurani kita.
Hati nurani manusia sudah berdosa. Tapi ketika Roh Kudus diberikan tempat dan kuasa untuk menguasai hati kita, maka Dia yang mengendalikan hati nurani kita. Yesus katakan, Rohku kutinggalkan bagimu. Ya. Saudara, dari kebenaran ini kita belajar bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya bagi kita. Yesus mengatakan, Roh penghibur, Roh damai sejahtera kuberikan padamu. Yesus adalah sumber. Karena Yesus adalah sumber, maka Dia dapat mengutus, dapat mengirim Roh itu kepada saudara dan saya, kepada kita yang percaya. Dan Yesus adalah sumber segala-galanya bagi kita. Ini bukan hanya bicara soal hal-hal yang rohani, tetapi juga perkara-perkara materi. Kita harus meyakini dengan kebenaran firman Tuhan ini bahwa Dia adalah sumber berkat bagi kita. Di tengah pandemik kita cari kerjaan susah, ya. Kita berusaha ini dan itu juga sulit. Tapi saudara, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, di dalam doa-doa permohonan kita, Tuhan pasti berikan saudara dan saya hikmat, ya. Menemukan jalan keluar, menemukan bagaimana kita dapat bertahan dan berusaha di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini. Ya. Dan memang kita harus beradaptasi dengan keadaan ini, saudara. Ya, begitu cepat. Minggu lalu kita masih ada di gereja bersama-sama. Minggu ini kita tidak dapat bertemu karena situasi penyebaran virus yang begitu tinggi. Ya. Jadi harus ada adaptasi-adaptasi yang kita lakukan. Tetapi dalam keadaan itu, ada Roh Kudus yang selalu memberikan kita hikmat, menuntun kita, mengarahkan kita. Kita harus lakukan apa? Ya. Kita percaya Dia selalu menjagai dan melindungi kita. Saudara, di dalam pasal 14 itu, Yesus katakan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Ya. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam Roh-Nya yang kudus itu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi kita sungguh bersyukur, saudara, bahwa kita sudah memiliki damai sejahtera yang berasal dari Kristus. Damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia. Ya. Ada banyak orang yang merasa damai kalau dia punya uang. Ya. Tapi ternyata itu tidak ukuran segala-galanya. Banyak uang pun bukan berarti dia sudah damai sejahtera. Ya. Karena kalau saudara lihat, kita perhatikan bagaimana kondisi sekarang, pengusaha-pengusaha besar pun kolaps. Ya. Karena bukan dia tidak punya uang, tapi juga banyak hutang. Ya. Hutangnya bukan ratusan juta, miliar-miliar, kolaps. Ya. Dan itu tidak menjadi jaminan bagi kita, saudara. Kalau saudara dan saya memiliki Roh Kristus, Roh damai sejahtera itu, maka itulah sumber kekuatan, sumber damai sejahtera bagi kita. Ya. Damai sejahtera dari dunia ini, apakah tadi bentuknya materi, ya, kesenangan, hobi, dan seterusnya, itu hanya sifatnya sementara. Ya. Sesaat saja itu, ya. Dan terbatas. Ya. Sesudah selesai kesenangan itu, sesudah selesai hobi itu, apa yang terjadi? Ya, dia tidak dapat terus menjaga kita. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita dengar, kita pegang, kita yakini kebenaran firman Tuhan ini. Roh damai sejahtera itu sudah ditinggalkan, dan Roh Kudus itu bukan seperti roh damai sejahtera, bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Ya. Yesus katakan damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang kekal. Ketika kita percaya Yesus Kristus, Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, ada damai sejahtera yang kekal di hati kita, di dalam kehidupan kita. Jadi bagi pengikut Kristus, dia dapat berkata, gejolak apapun yang terjadi, pandemik apapun yang terjadi, saya tetap kuat bersama dengan Tuhan. Ya. Karena
Kita sudah dijamin, ya, kekekalan itu sudah diberikan kepada kita. Itulah sebabnya saudara, dengan kasih yang tidak berubah itu, Roh itu tetap menuntun kita sampai saat ini. Dan kita dapat mengelola, dapat mengatur keadaan kita masing-masing, ya, dengan segala keterbatasan, tapi kekuatan yang kita miliki, sukacita yang kita miliki, bukan seperti yang dibuat dan dimiliki oleh dunia ini. Ya. Yang kedua, saudara, mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 13 yang kita baca tadi, ayat 14 sampai 17, ya. Kebenaran yang kedua ini mengajarkan bahwa Roh Kudus itu menggunakan hamba-hambanya untuk memberitakan damai sejahtera itu. Siapa yang dipanggil Tuhan sungguh-sungguh dan dia hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia dapat dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan damai sejahtera. Ya. Bukan karena statusnya pendeta, bukan karena statusnya dia penginjil, bukan karena dia sekolah teologi, tidak. Tapi siapa saja dapat dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan damai sejahtera itu. Kalau kita lihat dalam konteks pelayanan Paulus tadi yang kita baca dalam Kisah Rasul 13 dan seterusnya ini, ya, kita menemukan dengan jelas, saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus hanya satu. Dia memberitakan Injil kemana saja dia pergi. Dan catatan Alkitab dalam pasal 13-14 ini menceritakan bagaimana pelayanan misi Paulus yang pertama. Ya. Dimulai dari Antioquia, dia berkeliling terus memberitakan. Karena dia dipakai untuk memberitakan itu, menyampaikan damai sejahtera. Dan pada saat mereka sedang kunjungan atau datang di, katakan di sini, mereka tiba di kota Perga, ya, lalu kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Dikatakan ayat 20, ya, pasal 14, ya, di pasal 14 itu kita lihat kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya sampai kemudian kembali ke Antioquia, ya. Nah, saudara, perjalanan pada waktu itu bukan seperti sekarang ada kendaraan sepeda motor atau mobil, ya. Dulu tidak ada, sehingga semua dilakukan dengan berjalan kaki atau naik unta, naik keledai, ya. Tapi dengan kebenaran yang diterima oleh Rasul Paulus bahwa dia dipakai Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera Kristus, ya, dia lakukan itu dan dia berjalan untuk memberitakan Injil. Persoalannya menjadi muncul, saudara, roh damai sejahtera itu tetap ada di dalam hidup hamba-hamba Tuhan. Tetapi ada hamba-hambanya atau yang mengaku hamba-hambanya menyalahgunakan pemberitaan Injil, kesaksian Injil itu, ya. Melencengkan kebenaran, termasuk yang dialami oleh Rasul Paulus pada pelayanan pada waktu itu. Jadi dari dahulu sudah ada itu penyesatan, melencengkan dari Injil, ya, sampai sekarang terjadi, ya. Tapi diingatkan oleh firman Tuhan bahwa sebagaimanapun mereka melencengkan Injil, Roh Kudus tetap menghibur umat pilihannya, orang-orang yang percaya, ya. Jadi kita juga percaya itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita saat ini, ya. Asalkan kita tidak melenceng atau jauh dari Injil Kristus. Yang kedua, di situ jelas kita lihat bagaimana Rasul Paulus kemudian dia berdiri pada saat itu, karena pola ibadah zaman gereja mula-mula itu memang bervariasi, ya. Jadi dalam tanda petik tidak menggunakan liturgi yang terlalu ketat, ya, waktu itu. Sehingga selesai membaca Taurat, kemudian ada yang mendengar penatua yang sudah selesai membaca itu kemudian menyampaikan, ya, bukan khotbah, tetapi siapa yang mau sharing, kira-kira begitu, ya. Nah, polanya seperti itu dulu, ya.
Dan saat itu ada Rasul Paulus di situ, kemudian dia berdiri, dia minta waktu. Dan kita lihat saudara, waktu Paulus menyampaikan kesaksiannya dan berita yang dia sampaikan, dia tidak bersaksi tentang dirinya, ya. Tapi pusat dari pemberitaannya adalah Kristus. Maka bagi kita berlaku, saudara dikasih Tuhan, kesaksian apapun yang kita sampaikan, baik di gereja atau di luar gereja, ya, kesaksian kita pusatnya harus Yesus Kristus. Coba kita lihat itu pasal 13 itu ya, kemudian 14 dan seterusnya. Itu luar biasa kesaksian yang disampaikan Paulus. Kemudian dia menyaksikan Kristus terus-menerus, bukan dirinya. Ya. Jadi bukan kesaksian tentang dirinya, bukan hanya sekedar apa yang dia sudah lakukan, tetapi tentang Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menuntun dia memberitakan Injil. Ya. Saudara dikasih Tuhan, itu yang menjadi pusat kehidupan kita. Kristus satu-satunya, bukan yang lain. Hidup kita sebagai pengikut Kristus, ketika kita mendengarkan Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Jemaat mula-mula waktu itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus untuk saling membangun. Mari kita lihat apa yang dikatakan tadi kepada jemaat yang datang beribadah itu. Rasul Paulus katakan, untuk membangun jemaat. Penatua yang menyampaikan juga apa yang mau disampaikan untuk menghibur jemaat, ya. Nasihat, ya. Jadi dalam hidup berjemaat memang ada nasihat, nasihat untuk saling membangun satu dengan yang lain. Sehingga di situ menjadi proses kita sebagai pengikut Kristus satu dengan yang lain, seperti dikatakan dalam Amsal. Besi menajamkan besi, ya. Bukan untuk berkelahi, tetapi untuk makin melihat apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan berjemaat. Dan itu diberikan hikmat oleh hamba-hamba Tuhan, oleh Roh Kudus kepada hamba-hamba Tuhan yang dipakainya. Dan yang terakhir, saudara, dipesankan oleh firman Tuhan jelas dalam ayat 43, kita harus hidup di dalam kasih karunia Allah. Ya. Kalau kita mau mengalami damai sejahtera dari Kristus, maka kunci utamanya adalah hiduplah dalam kasih karunia Allah. Bukan hidup karena usaha, karena kebaikan, karena jasa, karena apa yang sudah saya lakukan. Tapi Alkitab mengajarkan, Injil mengajarkan, Yesus Kristus juga mengajarkan bahwa kita hidup karena kasih karunia. Dan dalam kasih karunia Allah itulah kita dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus setiap hari. Saudara dikasih Tuhan, apa yang menjadi prinsip untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, kita yang mengalami damai sejahtera Kristus, kita mengalaminya terus-menerus. Di saat kita sedang bersuka cita, Dia ada bersama dengan kita. Di saat kita sedang berduka, sedang mengalami bahkan pandemik yang berkepanjangan seperti ini, damai sejahteranya ada bersama dengan kita. Karena itu saudara, jangan cari dan pindah ke tempat yang lain. Jangan pindah ke lain hati, saudara. Kalau kita pindah dari hatinya Kristus, ya, damai sejahtera itu akan hilang. Atau makin lama akan berlarut-larut. Kita hidup dalam keinginan diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau kita ada di dalam hatinya Kristus yang memberikan damai sejahtera itu, damai itu akan terus-menerus menuntun kita. Kita bisa berdoa dengan begitu indah, begitu kusuk, dan seperti kita bisa menyapa Bapa kita. Kita bisa berbicara di dalam doa kita karena ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, mengajarkan supaya kita sedia ditegur dan dinasihati. Kalau kita mau bertumbuh di dalam
Tuhan dan kebenarannya, maka kita harus buka hati lebar-lebar untuk sedia ditegur dan dinasihati. Ya. Dalam teguran yang benar dan nasihat yang benar, itu akan membangun iman kita. Karena dalam teguran dan nasihat itu, justru kita akan melihat diri kita untuk menyadari bahwa banyak hal yang harus kita perbaiki, tetapi juga membawa kita makin mengenal kehendak Tuhan. Ya. Di situ dikatakan tadi, apa nasihat yang mau disampaikan? Ya. Ketika firman Tuhan disampaikan, jemaat ditegur. Dan kemudian kita baca, mereka kemudian begitu senang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena mereka rindu untuk mengenal Kristus. Ya. Di kesediaan untuk ditegur dan dinasihati, dengan hati yang terbuka, akan mengalami proses Tuhan memperbaharui kita dari hari ke hari. Yang ketiga, saudara, mari kita hidup menikmati hidup dalam roh Kristus, ya, karena kasih karunia-Nya. Roh Kristus ada pada kita, yang memberikan kita damai sejahtera, dan kasih karunia-Nya itu berlaku atas kita yang percaya. Di tengah-tengah situasi apapun, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Matius pasal 1 dijanjikan kedatangan Kristus, bahwa Dia adalah Immanuel. Dan Dia sudah Immanuel, dan Dia akan tetap Immanuel. Jadi kita nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah situasi yang seperti ini, untuk makin melihat betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Saudara, beberapa malam sedikit agak sulit tertidur, saudara, ya. Saya ini karena sekarang ini kami mendengar melintas di belakang rumah ini karena jalan raya, ya. Paling tidak ada 4 atau 5 satu hari ambulans itu lewat dan mengarah menuju ke pemakaman, ya. Kalau dipikir, saudara, kita tidak bisa mengerti, kita bisa hilang damai sejahtera memang dengan keadaan ini, ya. Pikiran kita bisa tertekan, ya, stres, ya. Tapi saudara, janji firman Tuhan ini menghibur saya dan juga pasti menghibur kita semua, saudara. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita untuk menghibur kita. Ketika baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, berdoa, ya, Roh itu terus mengangkat jiwa kita, roh kita, untuk memuji Tuhan, untuk makin teguh, ya. Jadi kita tahu bahwa kita sedang menikmati kasih karunia Allah. Saudara dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, membawa kita makin lagi menikmati hubungan kasih yang mesra dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.